sayur-sayuran lah itu yang paling penting. Jadi terlalu makan itu gorengan. Gorengan ada tempura seperti itu juga gorengan. Tapi makan terlalu gorengan itu mungkin itu oil ya, itu minyak tidak baik untuk badannya. Tapi actually kalau yang ternyata di meeting dengan teman-teman itu ngobrol-ngobrol, ngopi tambah itu tahu goreng itu enak sekali. Saya mengerti, enak ya. Tapi untuk tubuh badannya tidak bagus. Oke, sudah masuk. Oke, sudah live. Baik. Karena sudah jam berapa ini ya? Jam 2:05, kita langsung mulai saja ya acara iCare Talk Show kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa teman-teman yang sudah offline, yang sudah hadir ya, seperti paduan suara. Oke. Baik, saya juga akan menyapa dari teman-teman yang online. Mana teman-teman suaranya yang online? Boleh di on cam? Kita biar tahu ya, kalau di sini kan muka-mukanya udah segar semua ini ya, jangan ngantuk kelihatan. Nah, ini ada Pak Arif, ada Pak Budiono, kita lihat nih muka-mukanya yang sedang mengerjakan weekly report, yang habis begini ya, ada jajan siangnya di sana. Ada Pak Bayu, selamat siang Pak Bayu, sudah hadir di sini, luar biasa. Pak Sutarman, ya banyak sekali yang sudah on cam, sepertinya sudah ini ya, sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan acara talk show pada siang hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengecek semangatnya teman-teman nih ya. Saya sapa dulu ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kedengeran, oke baik. 200 orang ya, iya benar. Ini belum yang nobar ya di warehouse biasanya. Siap. Oke, setelah 2 bulan kita tidak mengadakan acara seperti ini ya, karena sebelumnya kita namanya OPA, obrolan podcast PAD SAP, sekarang namanya iCare Talk Show. Nah, untuk kali ini kita telah hadir di sini ya. Itu bapak-bapak yang sudah kami undang. Di sini secara online sudah hadir Bapak Bayu Ranwidodo. Mana Bapak Bayu, boleh di highlight ya. Pak Bayu sudah hadir secara online karena beliau belum bisa secara offline, betul ya Pak Bayu ya, karena kesibukan. Spill baru saja diskusi dengan Pak Didik. Iya, ini dia Pak Bayu. Selamat siang Pak Bayu. Kemudian di sini ada Pak Dia. Kemudian ada teman-teman yang sudah rame di sini ya. Oke. Luar biasa, tepuk tangannya dong. Iya, sudah hadir gitu ya, menyempatkan waktu. Iya. Makanya udah ganteng-ganteng, pokoknya udah semangat lah kalau hadir di sini ya. Kemudian di sini tema iCare Talk Show kali ini adalah mengenal budaya Jepang. Karena temanya mengenal budaya Jepang, kita menghadirkan narasumber asli Jepang seperti itu ya. Oh iya, selamat datang untuk rekan-rekan yang dojo logistik dan dojo assembling datang di sini sebagai quality dan assembling sebagai tamu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Silakan maju ke depan Pak, biar kelihatan gantengnya Pak. Oh iya. Oke, baik. Sepertinya agak kebalik ya kostum kita ya. Sudah terlihat kan? Kalau karena saya orang Indonesia dan Jawa Tulen, biar ada kontribusinya ala-ala Jepang, saya pakainya baju Jepang gitu ya. Namanya yukata. Kalau Gensusang, ya karena sudah 3 tahun di Indonesia ya. Totally 3 tahun di Indonesia ya. Jadi akhirnya cinta Betawi, pakaiannya adat Betawi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sudah terlihat ganteng belum? Iya, sudah terlihat ganteng ya Gensusang ya. Oke, baik. Kalau begitu, karena kita sudah sapa semuanya ya, kita akan masuk ke acara ya. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Oke, hai. Cuman itu saja saya bisanya. Setelah itu bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Saya kembalikan dulu mic-nya.
Pertamanya saya mau pantun dulu. Baru searching ini ya pantunnya ya. Sungai Mahakam airnya bersih. Naik rakit seorang brigadir. Cakep. Kami ucapkan terima kasih. Cakep. Bu Adadi telah hadir. Mantap. Ternyata. Oke, baik. Bagaimana ini perasaannya Gen Susan di sini? Sejak kan tidak melihat yang menonton seperti ini. Ya, sekarang senang sekali. Ya, teman-teman mengajak saya seperti artis bisa interview. Tapi juga sangat khawatir. Saya kurang tahu yang bahasa saya bisa tahan 2 jam atau tidak bisa. 2 jam ya. Cukup ya. Ada pantun? Menyapa teman-teman dulu. Pantun. Ya. Oke. Gula aren. Selamat datang audiens. Iya. Oke. Karena nungguin ya. Karena pantun ini mandatori di PAD Oke, baik. Oke, karena kita sudah tidak berlama-lama lagi. Sudah penasaran pengen tahu tentang Jepang seperti ya. Langsung kita masuk ke acara tanya jawab. Oke. Silakan. Langsung ya, Kak ya. Okay. Bisa jawabnya kan? Sudah ada contekannya? Ya, ada. Sudah ada contekannya. Nih, saat pertama kali di Indonesia, budaya apa yang membuat Gen Susan itu terkesan? Mungkin yang aneh, atau yang bagus, atau yang seperti apa? Boleh diceritakan Gen Susan. Oke. Terima kasih ya. Yeah. Jadi, saya pertama kali datang ke Indonesia antara 2014. Oke, 2014. Kira-kira sudah 8 tahun. 8 tahun yang lalu. Ya. Sebelum saya datang ke Indonesia, ya imajinasi saya itu yang tentang Indonesia itu bagaimana? Itu adalah banyak yang tempat wisata, warisan dunia, pantai yang indah, pulau, Bali seperti itu. Kadang-kadang juga yang nonton TV juga jarang-jarang yang sangat macet. Kalau ada hujan, kadang-kadang ada banjir. Nah itu nonton TV atau internet atau dengar informasi dari mereka dulu sudah kerja di ADM atau sudah jalan-jalan Indonesia. Nah, tapi setelah itu saya datang ke Indonesia 2014. Mungkin itu bukan tentang budaya ya. Yang paling itu kaget adalah kerupuk. Di Jepang tidak ada kerupuk ya? Kerupuk ada. Tapi Tapi kenapa? bangun, makan pagi, makan siang, Dan makan malam, Semua ada kerupuk. Oh iya. Itu itu nasi goreng ada, nasi campur ada, Iya, nasi campur. soto Betawi juga ada. Betawi juga ada. Semua pasti ada. Jadi ada banyak jenis. Itu yang paling ya enak. Tetapi Enak. kenapa setiap kali harus Ada pakai kerupuk, itu ya. kerupuk? Ini satu. Kedua adalah ada banyak itu kucing. Kucing. Di Jepang tidak ada kucing kan? Sedikit ya. Kucing ada. Tapi sedikit ya. Sedikit. Dulu saya sudah bicara. Saya ada dulu belajar bahasa di UI. UI ada kantin. Kantin ada. Kantin. Duduk samping ada kucingnya. Bersama itu makan siang. Iya. Ya. Jadi itu ada mungkin bukan budaya tapi yang saya pertama kali datang ke Indonesia yang sangat kaget ya. Sangat terkesan ya. Ya, Makan terkesan. bareng kucing ya. Yes. Karena di sana Doraemon biasanya artis sekarang itu. Doraemonnya jalan-jalan ya gitu. Ya.
Tapi kalau kerupuk nih kan susah. Jawabannya itu kerupuk ada micinnya. Iya. Micin bikin lagi kan susah. Jadi kalau makan udah terbiasa pakai kerupuk, makan lagi nggak pakai kerupuk kurang enak kan susah. Iya. Teman Tapi saya sekarang itu ada. sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya? Iya. Berarti kena micin kan susahnya. Iya, itu benar rasa micin. Oke, luar biasa nih. Oh, jadi yang paling terkesan adalah pertamanya yang dilihat itu di luar ekspektasi berarti ya kan Susang ya. Awalnya tuh indah-indah ternyata macet. Pernah Macet. merasakan banjir seperti itu ya. Makan bareng kucing. Oke, kita masuk pertanyaan kedua. Iya. Apakah ada budaya baik di Jepang yang memungkinkan untuk diadopsi di Indonesia? Oh. Ya sepertinya seharusnya di Indonesia. Ya, itu yang saya pikir di Jepang yang paling bagus ya, itu adalah menghargai waktu dan menjaga waktu. Saya tahu itu satu kosakata itu jam karet. Jam karet. Oh, iya. Jadi jam seperti karet bisa Jam lebih karet, panjang, bisa lebih pendek. Saya itu sekarang yang teman-teman sudah sedikit menjaga itu waktu. Misalnya tapi kadang-kadang kalau kita meeting biasanya saya sudah masuk ke Teams atau offline sudah masuk. Tapi kadang-kadang teman-teman masih belum masuk. Jadi saya perlu one by one itu panggil. Jadi Aduh. jadi ya itu juga bagus ya. Iya. Sekarang saya sudah Sudah terbiasa. Ya, lama di Indonesia jadi sudah terbiasa. Karena saya sendiri juga Yang terlambat ya. Oh iya. Jadi sepertinya Gen Susang terwarnai jam karet, bukan mewarnai ya. Aduh. Ya, Menghargai waktu ini cukup berat nih Gen Susang. Karena ini masuknya kalau di poin iCare itu komitmen, betul Iya. ya Gen Susang. Janjiannya siang jam 10 gitu ya. Bilangnya masih OTW. Gen Susang tahu OTW? Oke, on the way. On the way, bukan Gen Susang. Ojo takok wae. Jadi kalau OTW itu nggak usah tanya lagi ya. Ya. Itu masih handukan pasti itu belum jalan. Ya, Iya. saya tahu. Iya. Seperti itu saya Iya, iya. tahu. Misalnya mau tanya kemana, biasanya jawaban ke sana. Itu tidak bisa boleh tanya lagi kemana. Karena ke sana. Karena Sama ke ya. sana. Oh, Iya. iya. Sama dengan OTW. Gak usah Tidak usah tanya-tanya jelasin. lagi ya. Oke, ya. Baik, menghargai waktu ini ya. Oke. Jadi sangat berkesan jam karet ini ya di Indonesianya. Terkenal. Kenapa orang Jepang? Ya nih. Yang Ada- oh ada lagi? Hanya ada sebaliknya. Oh iya dan Iya, sebaliknya jangan betul-betul. lupa. Saya sudah lupa. siap. Sebaliknya iya. Lebih prepare ini ya narasumbernya ya. Oke, kalau sebaliknya nih di Indonesia bisa diterapkan di Jepang. Kalau jam karet kayaknya jangan ya. Yang baik-baik. Ya, ada. Apa? Ada banyak. Tapi ada satu saya yang paling terkesan adalah tidak boleh marah orang di depan semua. Oh, tidak boleh Itu marah yang di beda. depan umum. Oh, Itu yang oke. budaya Di beda depan. dengan Jepang. Kalau yang saya ingat ya, waktu saya juga junior dulu, masih baru masuk ke EMC nah. Itu waktu itu sering dimarahi itu atasan. Di depan Biasa umum. di depan semua member. Saya tahu, dia bukan hanya marah kepada saya aja ya. Dia mau semua member tahu itu yang adalah NG atau adalah masalah. Tidak boleh itu muncul lagi. Nah. Tapi di Indonesia itu budaya biasa tidak boleh dimarahi itu di depan. Nah. Di depan umum. Sekarang di Jepang juga sedikit itu ubah ya. Karena itu seperti power harassment. Sekarang yang kondisinya sudah beda. Jadi saya di Indonesia juga hati-hati seperti itu. Kadang-kadang itu mau bicara jadi harus santai, Iya. tidak boleh. Ya, itu yang Istighfar. ya, Astagfirullahaladzim. ya.
Jadi saya kira itu yang budaya sangat baik, bisa seperti sebaliknya itu bawa ke Jepang. Jepang. Yes. Oke, respect ya, Ya, memperlakukan respect. orang lain seperti I care. kita ingin diperlakukan. Yes. Jadi kalau tidak suka di apa namanya itu ya, ditegur ya di depan umum ya jangan seperti itu. Wah, Lebih efektif. ternyata kadang-kadang saya juga wah mau bicara tapi tutup di sini. Nanti di sini ada kucing. Jadi Doraemonnya itu masuk ke sini juga ya. Oke ya. Oke, luar biasa ini ya. Jadi ternyata ada budaya yang patut kita banggakan di Indonesia ya, nggak cuma yang di Jepang saja yang baik-baik ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa saling mewarnai seperti itu ya Gen Susang ya. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, kalau jawabnya cepet ini enak Gen Susang. Mungkin 30 menit selesai. Oke. Yang ketiga, kenapa orang Jepang suka duduk di lantai ya? Dengan gaya duduk namanya katanya seiza, benar ya? Iya. Oke. Kenapa? Itu actually itu apa ternyata sampai sekarang saya tidak pikir kenapa itu suka duduk seperti style itu apa seiza. Jadi saya kira seiza untuk mungkin untuk duduk lebih sopan dan formal ya. Formal. Jadi biasa itu duduk di lantai tatami. Tatami, bambu bukan? Yes. Tatami. Jadi lebih soft, lembut. Lebih lembut. Iya, lembut. Iya. Tapi yang sekarang saya kira juga ada banyak yang orang Jepang sekarang itu bukan tinggal di rumah ya, juga ada tinggal di apartemen juga ada banyak. Jadi sekarang kecuali itu yang upacara yang itu formal, itu juga kita duduk di sofa, kursi. Oh, sudah biasa sekarang biasa. Tidak harus di lantai. Iya, bukan harus. Jadi kalau duduk lama lebih apa ya? Pasti itu juga sakit kaki. Iya. Sama. Iya. Gemeter ya. Kalau di Jawa namanya geringgingan. Tahu geringgingan Gen Susang? Geringgingan, ya. Kesemutan. Semutan. Geringgingan. Bisa? Geringgingan. Geringgingan. Oke, itu kesemutan ya. Iya. Karena tapi secara ergonomi itu sebenarnya memang bagus katanya seiza Yes. itu ya. Sambil minum teh gitu loh. Iya. Kalau nggak minum teh tidak seiza. Iya, seiza dan ya ada seperti cado itu minum ocha dan ya itu ada. Bukan itu seiza harus minum atau minum harus seiza itu tidak ya. Di sofa juga bisa santai-santai. Sekarang sudah mulai santai ya. Dulu katanya kalau minum teh itu ada apa ya peraturannya harus duduk seiza harus seperti itu jadi lebih formal. Formal ya. Iya. Kalau formal saja. Itu santai. Ya santai aja. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Apa perbedaan transportasi massal di Jepang dan Indonesia? Nah, ini kelihatan sebenarnya jauh banget ya bedanya ya. Coba kita pengen lihat dari pandangannya Gen Susang seperti apa nih transportasinya? Transportasi umum ya? Yes. Itu Sudah pernah mengalami naik KRL? Ya. Berhimpit-himpitan atau naik busway berdiri? Itu kalau transportasi umum, saya kira sekarang yang transportasi umum khususnya di Jakarta sudah menjadi nyaman, bersih dan cepat ya. Trans Jakarta, MRT, LRT, kereta sudah bagus. Saya juga coba naik ke kereta, misalnya ke Cirebon. Iya. Juga ada coba Trans Jakarta, naik kereta sampai MRT ya, sampai Bogor juga. Semua sudah coba. Jadi yang tidak ada yang beda yang apa ya? Hanya yang di Jepang sekarang sudah ada Shinkansen itu yang kereta cepat. Ya kereta cepat masih di Indonesia tidak ada.
di sini yang ada dua ada beda. Bukan sekarang, mungkin saya pertama kali ke Indonesia. Satu adalah angkot. Oh, di Jepang tidak ada angkot ya? Oh, tidak ada. Angkot. Adanya bis ya di sana ya? Iya. Tidak ada angkot. Itu angkot iya. Bukan. Remnya tidak pakai itu ya? Bukan. Angkot. Angkot. Dulu tadi saya bicara di UI, saya 2014. Iya. Karena di UI kampus itu luas ya. Iya. Jadi di Depok misalnya ke mall ke mall atau ke kampus. Jadi Margonda, bukan Margonda. Margonda. Jadi naik angkot ya. Angkot murah ya. Itu 2.000. Bisa kemana-mana. Bisa Bukan ya. Yang saya biasa bang kiri ya. Iya. Kiri bang. Gitu ya. Iya. Biasa kan mas bang ya. Mas bang. Teriak ya. Bang kiri. Ya itu bagus ya. Jadi mau turun di mana itu Murah ya. mau aja. Jadi bukan seperti Trans Jakarta harus ada halte. Jadi ya halte. Nah, itu yang beda. Satu lagi adalah ya itu bahaya. Sampai sekarang saya belum pernah coba. Apa itu? Dulu di Jakarta ada, di Jalan Sudirman juga ada. Tapi sekarang tidak ada. Delman bukan? Delman. Kopaja. Oh, Kopaja. Ya, Kopaja saya mau coba. Saya pernah coba itu Gen Susah. Tidak recommended ya. Aduh. Itu emisinya bau sekali ya. Coba. Keras. Dulu Copet juga ya. ya. Dulu saya pertama kali ke di sini. Ya mau coba, tapi belum ada berani coba. Tapi sekarang saya lihat di Jalan Sudirman sudah tidak ada. Iya, sudah Ya. tidak ada. Ya. Itu Kopaja kira-kira itu warna hijau ya. Warna hijau. Tapi sekarang cari-cari Jalan Sudirman sudah tidak ada. Ya benar. Museum mungkin. Museum transportasi ya. Iya. Oke. Tapi tidak recommended ya. Ada copet, duduknya Iya. keras ya. Iya. Aduh, baunya juga ya. Emisinya tidak bagus. Ya. Jadi untuk transportasi umum, ini dua ya. Sudah mulai mengikuti. Tapi kalau untuk Shinkansen di Indonesia sudah mulai ada. Dari Bandung ya? Jakarta Bandung, tapi masih uji coba ya. Ya. Masih uji coba. Jadi belum kecepatan penuh tapi sudah Ya. lumayan gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa merasakan ya. Ya, saya kira lebih Shinkansen lebih misalnya yang kereta api yang biasa sampai Cirebon. Ya, goyang. Nanti bisa itu di kereta ada bisa nasi goreng. Iya. Ya, makan dulu. Nanti ya 4 jam, 5 jam, 5 jam masih belum nyampe. Mana ya? Itu lebih enak ya. Oh ya, santai. Tidak harus cepat-cepat ya. Oke. Iya. Oke. Luar biasa ternyata ya. Yang belum kesampaian ya. Ternyata Ya. naik Kopaja ya. Jadi beruntunglah bapak-bapak sudah merasakan naik Kopaja. Bajanya? Bajai oke ya. Oke. Itu bajai. Kenapa? Kan fleksibel bajai. Orang Indonesia mungkin 20.000 ya. Kalau saya minta ya mungkin 50.000 ya. Iya memang. Kalau bajai memang begitu. Lihat orang kaya dinaikkan harganya. Iya. Lihat orang kaya naik harganya. Jadi tidak bisa pura-pura miskin ya. Karena wajahnya sudah terlanjur kaya mungkin. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa orang Jepang suka membungkukkan badan saat bertemu dengan seseorang, ya kan? Ada 2 tipe katanya ya, ojigi dan seikiri. Nah, kenapa sukanya begini? Kalau di Jawa biasanya gini, membungkukkan badan sambil tangan, nun sewu. Nah, itu kalau di Jawa. Kalau di Jepang? Jadi itu ya saya kira itu saya pikir itu hanya itu style untuk Japanese untuk selamat. Jadi orang Indonesia juga biasa itu bahasa cepat
Oh, jabat tangan. jabat tangan. Sebenarnya jabat Cipika tangan. cipiki belum pernah? Hah? Cipika cipiki. Cipika itu apa? Cium pipi. Cium Nah, pipi. laki-laki itu Oh, kan. itu Coba kita lihat cipika cipiki. Kadang-kadang juga ada yang ya, seperti itu. ya jabat tangan. Iya, Nanti jabat selesai taruh tangan di dada ya. Oh, Itu iya. seperti hormat dan apa sopan ya. Iya, Itu jadi saya kira hanya style yang beda, tapi itu sama ya untuk lebih sopan. Atau ungkapan minta Salaman. maaf seperti itu ya. Iya. Jadi di Indonesia kita jabat tangan bukan jabat tangan juga sama. Sama ya, nah. Sama. Seperti itu. Membungkuk sedikit. Iya. Waduh. Bungkuk kepada ya, nah. Tapi saya pernah dengar itu kalau minta maaf semakin dalam perasaan bersalahnya itu sampai membungkuk sekali betul. Susah. Itu yang masalah besar kan? Oh, masalah besar ya. Atau masalah kecil ya. Misalkan korupsi. Masalah seperti itu kecil ya. wah seperti ini. Oh. Masalah yang biasa wah. Makin besar. Masalah besar. Itu sepertinya korupsi ya. Kalau di Jepang seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia tidak seperti itu. Seperti itu. Oke. Iya. Ya, jadi itu saking sopannya orang Jepang ya. Oke, yang ke selanjutnya ya. Mengapa menyebut nama panggilan orang Jepang? Ada akhiran sang, tadi kan ya Gensusang, tapi ada juga yang Chan gitu ya. Apa nama Shinchan bukan ya? Ada belakangnya Kun, Kenta Kun ada kalau nggak salah. Saya pernah dengar anime juga ya. Inuyasha sama gitu ya. Atau Dono. Nah, bedanya apa itu? Gensusang? Oke. Ya, itu yang bagus ya. Jadi semua yang paling biasa. Biasa. Jadi umum. Ya, umum. Itu jadi seperti bahasa Indonesia itu papa, Oh, pa, Pak bu, gitu ya. Ya. Om, Bu tante, Dewi. iya. Bu Dewi, oke ya, nah. Bu Dewi. Atau bahasa Inggris Mr. Mrs. Mrs. Seperti itu. Nah. Jadi semua bisa dipakai laki-laki, juga bisa dipakai perempuan, dua-duanya oke. Bisa ke atasan pakai sang, kalau ke junior juga bisa pakai sang. Jadi sang paling umum di situasi dimanapun bisa pakai sang. Ini satu nah. Kedua adalah chan ya nah. Chan biasa adalah relationship yang lebih dekat. Oh, sahabat. Ya, sahabat. Sahabat bisa pakai chan. Atau apa? Oh, ada satu. Chan Anak kecil, bukan? bukan. Chan ada satu di kantor sekarang kadang-kadang tidak boleh pakai chan. Tidak sopan ya? Bukan tidak sopan, khususnya atasan yang laki-laki atau yang member ada perempuan. Kalau misalnya Dewi Chan Iya. itu sekarang sudah tidak boleh karena menyukai seseorang. ya itu sexual harassment seperti itu tidak boleh. Karena itu adalah sahabat yang relationship dekat seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah biasanya tidak pakai di kantor. Kun juga sama. Kunwa juga sama yang tapi kunwa bisa seperti atasan panggil bawahan member atau senior panggil junior. Misalnya yang bos itu Kyoto-san atau Kena-san panggil saya Shukun pakai kun biasa pakai kun lebih. Tapi kalau junior ke atasan tidak boleh pakai. Tidak bisa. Oh, tidak sopan. Mungkin kun itu guys gitu ya. Guys. Tidak ada pada Tidak boleh ya, tidak berani. Ada Sama dan Dono. Kalau Dono ini seperti nama di Indonesia. Ya. Dono. Ya. sama lebih sopan, formal. Jadi misalnya kita tulis surat atau email, email, itu biasanya pakai sama. Dan untuk kirim ke luar kantor
supplier yang lain-lain. Biasa yang misalnya diam sama, pakai Diam sama. Dian sama siapa? Ya. Sama saja ya. Nah, sama saja kira sama ya. Nah. Itu pakai yang sama ya untuk luar ya. Jadi lebih sopan. Sopan. Ya, yang seperti Indonesia, yang bapak ibu hormat seperti itu. Oh, yang terhormat. Ya, seperti itu. Tono juga sama. Hormat. Tono Iya. juga sama dengan sama ya. Sama dengan sama ya. Tapi kalau di Indonesia kurang enak didengar sepertinya kalau dono. Tono lebih hormat. Hormat lagi. Hormat lebih. Di atasnya sama. Iya. Dan itu tono yang dulu lebih pakai tono. Sekarang yang biasa yang pakai sama. Sudah cukup. Sudah cukup. Tidak Sudah terlalu cukup. harus pakai dono. Ya. Mungkin kalau ke presiden gitu. Presiden tuh yang saya biasa pakai tono. Oh. Sengaja lah. Sengaja. Oh iya, biar terlihat lagi. Iya. Oke, cukup ya. Cukup ya Susang. Kita lanjut ya. Berarti benar saya manggilnya Gen Susang. Berarti di flyer saya salah nih. Mister Gen Susang. Sang itu sudah Mister, nggak harus pakai Mister, harusnya Gen Susang aja. Dua-duanya oke. Itu Boleh, jadi biasa pakai boleh. Itu sang aja juga boleh. Mister juga boleh. Oke. Ya. Siap. Oke, jadi minimal tahu ya. Soalnya biasanya lihatnya di anime saja. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-7 nih. Kita ada 10 pertanyaan. Seiring dengan perubahan iklim, apakah orang Jepang masih suka mengkonsumsi ikan mentah? Karena kan sekarang ini kabarnya banyak sekali mikroplastik. Nah, akhirnya dimakan oleh ikan. Nah, kalau sekarang itu masih suka nggak sih makan ikan mentah seperti itu kan Susan? Itu nih. Mikroplastik masih saya tidak pikir sampai mikro ya. Seperti itu ya. Sampai tidak. Ya itu yang ikan mentah mau itu enak sekali ya. Itu lebih suka mentah daripada digoreng iya. ya. Kalau di Indonesia digoreng. Ya goreng bagus, tapi kadang-kadang yang bento itu bungkus di makan siang itu ADM itu yang ikan terlalu kecil ya, tidak ya. Tepungnya terlalu banyak ya. Sekarang yang di Jakarta kita juga sudah yang bisa makan sushi, misalnya sushi teh, sushi hero, yang lain-lain. Saya bagus sekali. Kemarin itu Oktober, saya juga itu ada business trip dengan teman-teman pulang ke Jepang Oktober. Jadi saya juga bersama itu teman bertiga ya di Jepang di DMC Ikeda Ikeda City. Kita juga coba itu Maori sushi. Maori sushi itu artinya adalah itu piring-piring di atas itu konveyor. Nanti muter. Oh, yang muter ambil gitu. Iya, muter nanti ambil. Ya, itu yang sekarang di Jepang masih makan ikan yang mentah itu masih biasa. Masih biasa. Tidak masalah. Ya, karena itu untuk kesehatan juga bagus. Dan untuk itu otak ya. Bisa lebih pintar ya. Orang Jepang pintar-pintar mungkin karena makannya ikan mentah ya. Kalau kita digoreng dibakar. Ya. Siap. Jeroan dulu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Yang ke-8. Mengapa di negara Jepang sangat disiplin dan mandiri? Nah, memang seperti itu ya. Karena kan saya pengen tahu nih pendidikan sejak kecilnya Gen Susang oleh orang tua itu seperti apa dulunya? Saya kirana itu itu pertanyaan sedikit serius ya. Jadi saya jawab juga serius ya. Saya lihat ya. Jadi pendidikan saya kira itu sangat penting. Karena saya kira itu bukan itu hanya mengajar dari sekolah, juga dari bapak, ibu, teman, keluarga dan lingkungan itu sangat penting. Jadi saya rasa yang sekarang yang orang Indonesia juga sama itu sedikit
sudah disiplin dan mandiri. Jadi yang penting yang saya kira itu adalah kita terus itu pendidikan dan terus mengajak itu yang anak yang lain-lain. Jadi misalnya sekarang saya setiap hari di show di pintu 8 di sebelum gedung merah. Di show setiap hari. Mulai sudah lebih setengah tahun ya. Jadi dulu masih ada banyak teman-teman masih belum bisa tunjuk kanan kiri sebelum lewat itu jalan. Sekarang saya lihat sudah setengah tahun. Ya banyak ya masih kecil tapi sudah kanan kiri bisa. Dan atau kepala aja. Tapi itu juga dulu tidak bisa. Sekarang sudah banyak teman sudah bisa. Tidak usah saya mengingatkan. Ya, dan juga ada banyak teman-teman sudah bisa jalan-jalan di jalan hijau. Itu saya kira itu juga satu budaya. Ya, kebiasaan ya. Jadi yang untuk itu pendidikan kita yang penting ada terus dan yang ADM yang member-member semua sudah bagus. Nanti pulang ke rumah, pasti saya kira pasti ada yang good impact lah. Nanti ke keluarga, ke anak-anak. Nanti sebagai budaya nanti bisa menjadi baik. Katanya kalau di sana kan Susan, anak kecil kalau masih TK pun itu pulang pergi tidak perlu diantar jemput ya, tapi awalnya saja. Ya. Pakai CCTV begitu ya, betul. CCTV juga ada. Juga ada yang ibu-ibu antar jemput. Ada juga yang masih antar jemput, ada yang dibiarkan sendiri. Ya, itu menurut ibu khawatir kah? Tidak khawatir ya. Ada yang khawatir dan tidak khawatir. Saya kira itu semuanya harus seperti itu ya. Terus tidak ada tukang kebersihan di sekolahan, betul tidak? Kalau di sana ada. Tapi ada seperti kita yang cleaning day di hari Jumat pagi. Tapi di sekolah di kantor juga ada sama, ada cleaning day. Mungkin yang ada teman misalnya dia yang sudah pernah ke Jepang di DMC itu head plant di Ikeda. Ikeda dekat Ikeda ada gunungnya, kecil, itu bukan kecil gunung, itu bukit, itu juga kita yang kadang-kadang ada cleaning day ke bukit, untuk untuk lingkungan. Jadi itu juga satu itu pendidikan dan budaya. Iya. Memberikan contoh role model ya. Mencintai lingkungan, terus dari. Tapi benar tidak sih itu? Yang selanjutnya nih nyambung dengan teman-teman. Petugas, setelah ini kita akan tanggung jawab. Petugas kebersihan di Jepang digaji sangat tinggi, betul tidak? Ya, jadi menghargai kebersihan. Ternyata saya tidak pikir ya, juga tidak terlalu mengerti ya itu gaji yang bagaimana. Tapi yang dulu saya juga tanya-tanya ke teman yang bagaimana, itu kira-kira itu gajinya sama dengan yang di kantor, kerja di plankton, yang teman-teman kira-kira sama. Tapi itu saya kira itu kalau ekonomi itu terus berkembang. Misalnya di Indonesia sekarang mungkin petugas untuk bersiang atau pembantu masih gaji kecil, tapi kalau ekonomi berkembang pasti gaji bisa naik. Kira-kira terakhir kira-kira sama seperti itu. Jadi di Jepang gajinya tinggi karena di sana perekonominya juga tinggi seperti itu ya, Gen Susang ya. Iya, tapi yang saya 2 kali sudah datang ke sini, jadi saya bisa membandingkan. Kalau dibandingkan itu 8 tahun yang lalu. Waduh, sudah bukan ya, sudah tinggi sekali ya, saya kira. Jadi itu sedikit pasti bisa naik. Baik,
Sekarang jadi hanya ADM member sudah tinggi ya. Nanti bisa itu yang lain-lain juga supaya juga sama. Amin. Jadi baik, kita akan masuk ke tanya jawab biar tidak bosan nih Gen Susang. Sepertinya sudah mulai banyak nih. Mau yang offline dulu apa online dulu? Oke, yang offline dulu. Karena yang sudah hadir capek-capek ke sini. Iya. Penanya pertama. Yang gampang. Pak Supiandi, yang kedua Pak Purwanto. Oke. Oh iya. Harus buka contekan ini. Baik, terima kasih. Gen Susang, saya mau nanya. Saya Supiandi Sang. Dojo Sensi. Pertanyaannya yang pertama, tadi udah ya. Jadi tadi sebenarnya saya mau bicara berkaitan dengan kebersihan lingkungan ya. Di sana dari SD ya, dari kecil sudah melakukan itu ya. Kemudian yang kedua, saya melihat ada keunikan ini terkait tulisan orang Jepang, font ya tulisannya. Nah, bukan tulisan Latin, tulisan yang Latinnya. Itu kok orang Jepang itu tulisannya hampir sama ya. Setiap nulis tulisannya ya, yang Latinnya bukan kanji ya. Bukan kanji, bukan. Kalau kanji ya tentu sama. Tapi tulisan Latin seperti huruf A, B, C gitu. Itu kebanyakan orang Jepang tuh hampir sama nulisnya gitu. Ya. Nah, itu apakah di sekolah itu diajarin kalau dulu zaman dulu kita itu lagi sekolah dulu zaman dulu ya, itu ada tulisan yang model Iya, di sekolah mengajar seperti itu. Nah, tapi saya juga punya 3 anak. Saya lihat anak saya beda-beda ya. Tapi kalau kerja ya, kalau yang Latin, yang Inggris itu ya beda-beda. Kalau yang Jepang itu kanji, bukan kanji, hiragana ya. Nah, hiragana biasa yang hampir sama. Tapi kalau yang Inggris nah, itu beda-beda ya. Sama-sama. Baik. Ya. Kemudian yang terakhir tiganya, yang ketiga ini adalah kuat ya. Smoking. Kuat ya. banyak ya. Tapi sekarang bagaimana ya? Kan semua ya. Kalau sekarang PCD, PAD juga ada sekarang ini ada 5 tapi terus hanya sekolah. bukannya di Indonesia, maksudnya kalau yang di Jepang gitu merokoknya tuh kuat-kuat ya gitu. Enggak juga ya. Jadi sekarang sudah naik, harganya tinggi ya. Jadi merokok sering gitu. Karena dapat uang dari kecil dari istri tidak kasih ya. Jadi tidak iya kerupuk aja itu. Ya, makasih ya. Ya, makasih Pak. Oke, kita loncat dulu ya. Nanti sabar dulu yang offline, kita lanjut ke yang online. Boleh diperbesar atau dibantukan? Pak Reza, saya tidak terlihat. Atau mau tanya langsung? Coba kita lihat di chat, ada tidak?
Atau ada yang mau open cam dan open mic? Silakan yang di online. Coba dibantu Pak Reza. Ini mau di show ya. Yang di chat aman? Belum ada? Oh, belum ada berarti. Yang di online belum ada ya. Oke, baik kita lanjut yang di offline terlebih dahulu. Kalau begitu tadi yang sudah angkat tangan Pak Purwanto bukan? Iya, siap. Dilanjut Pak Pur pertanyaannya. Untuk yang online kita tunggu ya. Baik, perkenalkan nama saya Purwanto dari Logistik S2. Mau saya tanyakan, yang pertama adalah masalah mungkin kalau kita lihat di sosial media itu ada yang namanya untuk anak sekolah itu yang khususnya mohon maaf ya, yang cewek itu kalau SMA itu kenapa pakaiannya itu selalu di atas lutut semuanya gitu. Itu apakah memang itu aturannya seperti itu atau bagaimana gitu? Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga susah ya, tapi saya kira itu ya saya juga mau ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin saya kira ada apa dari anime ya, animation. Jadi seperti itu yang lebih cute, yang ya lebih apa ya, yang itu yang kalau SMA, yang SMP, SMA perempuan sedikit menjadi besar, jadi itu style lebih apa ya, lebih seperti lebih styling, lebih cantik, ya. Tapi kaos kakinya tinggi seperti itu ya. Kaos kaki apa ya? Kaos ya, ya kaos kaki ya, nah, stocking ya, nah, ya. Walaupun pendek. Tapi ada juga yang panjang sekarang. Tapi actually kalau saya juga punya perempuan, itu anak perempuan. Kalau seperti itu saya marah. Kalau temannya yang susah yang dulu masalah. Susah ya. Tapi kalau anaknya masalah. Tidak boleh itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke online ya. Ada yang bertanya ini Pak Marihot. Mau nanya, orang Jepang kalau tidur ngorok enggak? Ya susah tahu ngorok. Mendengkur. Sleeping. Deep sleeping. Jadi bunyi saat tidur. Iya. Banyak ke orang dunia semua ada. Indonesia ya, Jepang juga pasti ada. Kian Susang juga. Ya, jadi ya tahu nggak itu kalau bisnis trip Jepang tidak boleh berdua di satu kamar. Itu kenapa? Itu ya. Oh iya. Sudah lanjut lagi. Oke, ada yang angkat tangan, silakan bertanya secara langsung. Open mic, boleh? Enggak, ini ada yang open mic, ya di online terlebih dahulu ya. Tapi sepertinya sedang error ya. Ya. Dojo ALC, oke, silakan. Yang sudah angkat tangan. Ya, mau di luar Jusang. Saya mau nanya, kenapa orang Jepang kalau mau berangkat kerja nggak pernah mandi ya? Hemat air atau gimana ya, Jusang? Beda-beda. Oh, beda-beda. Yang saya tahu banyak yang biasa yang misalnya
Malang juga. Dan apa? Saya kurang tahu yang ada teman-teman ke Shiga Plando. Shiga Plando ada dormitory. Dormitory ada onsen ya, jadi floor ya, jadi pagi-pagi biasa itu masuk ke onsen itu floor, nanti makan sarapan, nanti ke kerja. Itu yang mungkin menurut yang orang ya, itu beda-beda. Bukan semua ya. Berarti kebetulan temannya Bapak ini saja nih. Jepangnya tidak mandi ya sebelum berangkat kerja. Iya. Kalau susah selalu mandi ya? Selalu. Walaupun pagi mandi. Jadi saya yang pagi-pagi paling wangi ya. Sekarang sudah. Paling wangi. Iya. Walaupun siang tetap wangi ya. Jadi tidak semuanya ya Pak ya, orang Jepang yang berangkat kerja itu tidak mandi. Oke. Baik, selanjutnya di yang offline, silakan tadi yang sudah angkat tangan. Oke, Pak Aziz, silakan mic-nya. Oke. Okay, thank you for Susang. I am Aziz from Project Preparation. Ya, mantan ordering ya. Saya mau bertanya Susang about culture and women of Indonesian from mind of Japan's. Maybe only two ya. Opinion Jepang terhadap kultur Indonesia. Many kultur Indonesia. But please choice two ya. Kultur yang mana yang menurut Susang baik di Indonesia dan mana yang kurang baik. Dan di mata orang Jepang untuk wanita Indonesia itu seperti apa? Terima kasih. Yang pertama, minta tolong disebutkan dua budaya. Tadi sebenarnya sebenarnya. Satu itu yang baik, satu lagi yang tidak baik. Yang baik tadi kan sempat tidak menegur di depan. Mungkin cara berpakaian, cara bersosialisasi di luar dan dalam. Yang baik dan tidak. Jumpa. Sekarang saya kira itu kalau dulu kalau Indonesia sebelumnya tidak tahu kalau Bali Indonesia atau memang sudah tahu Bali itu bagian dari Indonesia. Tahu. Dulu ke pertama kali ke Indonesia 1 tahun 3 kali saya ke Bali. Jalan-jalan ke Bali. Luar biasa. Itu because of woman. Ya itu Bali itu ya lebih ramah terhadap turis atau banyak wisatanya. Wisata juga. Saya bisa jujur. Oh iya, boleh jujur. Karena ini ada wisatawan itu yang paling penting. Nah, yang lain adalah Bali itu makanan itu enak. Oh, enak. Bebas ya. Apa aja. Kedua bisa bebas cuci itu masak. Makan babi. Oh, makan babi ya. Karena susah kalau di sini mau cari itu ya. Oh, di sana banyak. Dan ketiga itu bisa bebas minum keras. Tidak ada minuman keras. Minuman cair. Itu dulu di Depok. Di Depok. Itu di Depok. Asisam dari Depok ya. Melasang dari Depok ya. Pertama 1 tahun di Depok. Iya. Susah. Oh, berarti Depok itu. Dan minum itu susah. Dia hampir peletok ya. Ya tidak ada ya. Harus di yang jalan kecil. Ada yang jalan kecil. Ada toko-toko. Nanti Bali ada. Toko-toko yang terpencil. Cara Margonda. Jadi itu waktu itu Bali ya. Bagus ya. Jadi lebih bebas ya.
Sekarang yang apa saya kira di Jakarta sudah bebas sekali dimanapun. Itu baiknya. Kalau yang tidak baik, Yang hati-hati kurang nih, hati-hati baik. nih. Banyak orang Kurang baik Indonesia. saya adakah? Sudah ada ya? Masa tidak ada di Indonesia yang kurang baik? Yang mungkin bisa ditingkatkan lagi mungkin. Iya. Budaya yang Jam karet ya. Mungkin yang di luar dari itu, kan itu attitude. Mungkin dari ada satu aja, nah bukan budaya atau bukan budaya, di seperti luar itu. tempat atau apa. Ada satu aja. Yang apa sekarang di jalan-jalan masih ada orang yang baik ya. Orang kanan. Muter. Itu saya kira bagus. Tapi kadang-kadang ada yang orang baik. Kasih duit. Tidak seperti lajing itu kanan kiri. Hanya itu tidak bagus. Pengemis tidak bagus ya. Itu Iya, di bantu parkir tiba-tiba belok itu oke ya nanti kasih Masih ada. masih belum sudah mau. Iya. Pas datang tidak ada, pas mau keluar tiba-tiba minta ya. Iya. Tukang parkir Indonesia memang begitu ya. Seperti jin tiba-tiba muncul. Oke, ada yang bertanya di online. Nah, Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Iya, Bayu Sang. Suaranya bisa nggak saya? Silakan Saya dengar open cam suaranya. atau open mic Pak Bayu. Ya. Suara saya suara bisa didengar? Apakah suara saya bisa didengar? Tes. Bisa Pak, bisa Pak Bayu. Bisa. Saya share dulu ya. Ini pertanyaan saya. Coba saya share. Share saya bisa dilihat? Bisa dilihat Pak. Bisa. Ini adalah supporter Jepang bersih-bersih stadion Piala Dunia di Qatar ya. Setiap selesai pertandingan, ini supporter dari Jepang ini bersih-bersih di stadion. Baik kalah maupun menang. Nah ini artinya kan ini nggak mungkin ini sesuatu yang tiba-tiba. Ini sudah dididik dari kecil. Nah, pertanyaannya Gen Susang, pertanyaan saya, seberapa sulit mendidik orang Jepang bisa sedisiplin ini dari kecil? Itu pertama, seberapa sulit mendidiknya dari kecil. Yang kedua, Gen Susang sudah melihat orang ADM, kira-kira masih mungkin nggak orang ADM dididik biar sedisiplin orang Jepang seperti ini? Bisa dipahami pertanyaan saya? Bisa dengar kah, Pak Isan? Bisa. Oke. Oke. Jadi, Saya ya. silakan. Ya. Bisa mengerti. Jadi itu yang pertama. Terima kasih ya Pak Isan itu pertanyaan. Jadi itu apa? Itu yang pendidikan dari kecil itu yang khusus yang di luar nanti kalau ada sampah harus semua itu membersihkan. Kalau ada sampah harus bawa pulang ke rumah. Itu dari kecil sudah tahu. Jadi misalnya di itu di Qatar itu World Cup. Mungkin di negeri-negeri yang lain itu hebat ya. Itu orang Jepang seperti itu. Tapi saya kira semua di itu di Qatar World Cup itu sudah sangat yang melakukan sangat terbiasa. Mungkin tidak pikir itu sengaja untuk itu bawa untuk bersih. Itu sudah terbiasa. Itu seperti pendidikan disiplin dan budaya. Ini ada satu. Dan kedua, tadi juga saya sedikit bicara tentang ini. Jadi sekarang saya kira di ADM saya lebih lihat itu logistik warehouse 1, warehouse 2, aspira. Saya kira yang khususnya dibandingkan tahun yang lalu, sekarang tahun ini teman-teman sudah baik sekali ya. Sekarang di pagi bisa lihat yang teman-teman foreman, team leader dan member-member bawa yang plastik bag yang besar ya. Nanti ada berapa member
ya sedikit jalan-jalan santai-santai tapi ya untuk bersih kalau ada sampah setiap hari ada ya saya di Gemba dan lihat Gemba juga yang Doli Gemba yang sudah semua tidak seperti yang dulu kacau sekali ya. Sekarang assembly 1 juga assembly 2 sudah bagus sekali. Tapi mungkin yang di tempat masih ada boloko, kadang-kadang mungkin masih ada sampah ya, dan bungkus-bungkus itu kantong ya masih ada. Tapi bukan semua itu ada yang member ya, juga ada yang logistik ya. Jadi kita sedikit sih untuk mengajak dan terus pasti saya kira itu budaya dan disiplin di Indonesia di ADM pertama pasti bisa. Ya, oke. Pertanyaannya seberapa Saya kira sulit adalah bisa terus continue atau tidak bisa. Itu adalah yang sulit. Itu dan konsisten. Yes. Jadi sampai saya pulang ke Jepang, saya terus itu akan pagi-pagi di show atau cari-cari sampah setiap hari. Ya, pagi bersama teman-teman. Ya. Yang sulit itu memang konsisten dan mencontohkan ya di Jepangnya. Jadi kalau mau mengajarkan anak, tapi kalau cuma bicara saja, tidak bisa. Harus dicontohkan ya. Ya. Terus ini tadi 2 pertanyaan ya, cukup ya? Pak Bayu, jawabannya cukup ya? Terima kasih ya. Terima kasih Susang. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya dari Pak Novit Mauliditya Anzar, namanya agak panjang ya. Japan terkenal dengan bersih dan rapi. Apakah benar di Jepang ada daerah, yaitu Kamagasaki, yang kumuh, banyak sampah berserakan? Jika benar ada, apakah sampai saat ini kondisinya masih seperti itu? Kamagasaki, sudah pernah ke sana, yang Susang? Kamagasaki.